استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون. اللهم أدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم ونستحضر روحانيتهم الزكية الشريفة الطاهرة في هذا المجلس. الفاتحة حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وخصوصا إلى الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي، وجميع أسلافنا الصالحون، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرارهم أنوارهم علومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وصلنا إلى قوله: وأن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كدرا وكان يعجبه الزراع، فناولته الزراع ثم قال: ناولني الزراع، فناولته ثم قال: ناولني الزراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الزراع ما دعوت. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا، وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمها. Masih melanjutkan tentang lauk pauknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang terakhir tentang kambing bagian mana yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah az-zira', yaitu daerah paha atau punggung. Apa ngarannya? Paha lah, punggung ke apa ya? Wa an Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu, dan daripada sahabat Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, tabakhtu, aku memasakkan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kidran, yaitu satu panci, yaitu satu panci yang mana diisi dengan kambing, dimasak kambing. Jadi syatan fi kidrin, memasakkan Nabi seekor kambing di dalam panci kidir. Wa kana yu'jibuhu az-zira'u, dan adalah yang paling menyenangkan beliau itu az-zira', daerah tadi apa? Punggungnya, bagian punggung.
Fanawaltuhu az-zira, lalu kemudian aku mengambilkan untuk Sidin, untuk Rasul az-zira. Jadi diambilkan oleh Sayyidina Ubaidah tadi. Summa qala, imbah diunjuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda pulang, nawilni az-zira. Ujar Rasul apa? Ambilkan pulang zira tadi itu. Fanawaltuhu, lalu aku ambilkan pulang. Summa qala, kemudian bersabda pulang Rasul, nawilni az-zira, ambilkan lagi az-zira tadi. Apa? Paha, kalau bahasa kita ya, paha atau punggungnya. Fakultu, lalu imbahnya 3 kali kan sudah tadi. Pertama Sidin mengambilkan. Imbah itu ujar Rasul, ambilkan pulang 2 kali. Imbah itu diambil oleh Sidin, Rasul berpendar pulang, bersabda pulang, ambilkan ujar Rasul. 3 kali sudah. Imbahnya yang ketiga diambilkan Sidin, lalu berpendar Sayyidina Abu Ubaidah ini tadi. Ujar Sidin, fakultu ya Rasulullah. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, wa kam lisyati min zira'in. Berapa buting gerang kambing itu bisi apa? Punggungnya tadi itu berapa buting? Kalau kita hitung-hitung kan paling berapa? Misalnya dada, apa ngarannya ya, zira itu, paha bagian atas. Dihitung-hitung paling cuman 4 lah paling banyak, atau 2 aja mungkin. Kalau bagian muka itu kan zira itu bagian di muka, pergelangannya. Kalau dihitung cuman 2 aja. Ternyata di sini sudah 3 kali beliau menunjuki. Imbahnya yang ketiga, lalu berpendarlah si Sayyidina Abu Ubaidah tadi itu, ya Rasulullah, wa kam lisyati, berapa buting gerang nangaran paha atau bagian punggung itu tuh berapa kambing itu? Faqala, lalu Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi, Rasul bersabda dengan bersumpah demi yang jiwaku berada di tangannya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahi lau sakatta, seandainya engkau berdiam aja. Ikam diam, mereka dosa komentar ketika disuruh ambil, ketika suruh ambil, ketika suruh ambil. Kan dosa mengomentari kayak orang bingung berapa buting gerang. Maka ujar Rasul, Pak, la nawalni zira ma da'autu. Ikam akan mengambilkan aku terus nangaran zira tadi selama aku suruh ada terusnya, kada habis-habisan. Ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah adab ulama mengambil istimbat dari hadis ini, Pak. Ketika disuruh seseorang nang soleh, nang baik, maka jangan banyak tanya. Apalagi misalnya membingungkan bagi kita. Selama perintah itu kada bertentangan syariat, kada disuruh melakukan kejahatan, ada apa? Kerjakan aja. Ini apalagi Rasulullah di sini menyuruh ambilkan, di sini ambilkan aja, kan sudah banyak komentar menakuni berapa buting gerang. Kayak misalnya paha ayam. Imbah itu ambilkan paha ayam, sudah. Ambilkan paha ayam, sudah. Imbahnya 2 buting, ambilkan paha ayam. Paha itu berapa buting gerang? Kada ada. Pokoknya jangan ambilkan aja sudah. Ada terus. Makanya Rasul mengatakan, lau sakatta, seandainya engkau diam, maka engkau akan mendapati apa? Lana waltani, engkau akan mengambilkan untukku az-zira ma da'autu, selama aku perintah, aku suruh. Selama aku kiau, ikam tetap akan mengambilkan. Nah, ini kejadian terhadap para sahabat. Ya. Karena ya mungkin wajar-wajar aja. Nengaran orang biasa kan menatak kambing. Nengaran kambing paling berapa buting? Nengaran pahanya itu tahu-tahu disuruh terus mengambil. Amun orang biasa nang menyuruh jengkel nang disuruh ini kan. Bah, nyawan ini minta ambilkan terus sudah berapa buting sudah. Tahu aja kalau nengaran paha ayam itu cuma berapa. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lalu kemudian hadis selanjutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ma kanat az-zira'u ahabba al-lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah. Beliau berkata, ma kanat az-zira', tidaklah ada zira',
paha itu ahabbal lahmi paling disukainya daging ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya itu Kak, ini versi Sayyidatuna Aisyah yang mana beliau istri yang mana tentu tahu memang apa kesukaan laki ya. Namun di hadis yang lain kita tahu Rasul menyukai zira. Nah kemudian alasan Sayyidatuna Aisyah, jikalau memang Rasul itu suka, memang Sidin suka, tapi bukan berarti yang paling disukai. Ketujuh, maka nanti zira, tidaklah ada zira itu ahabbal lahmi paling disukainya daging ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu akan tetapi adalah ia daging zira tadi itu karena walakinnahu dan akan adalah walakinnahu akan tetapi ia kana la yajidul lahma, tidaklah beliau Rasul mendapatkan al-lahma akan daging illa ghibban kecuali jarang-jarang. Jadi kadang terus-terusan makan daging, jarang-jarang, seminggu sekali, sebulan sekali hanya kita makan daging. Nah disebabkan ini kata Sayyidatuna Aisyah alasannya, lalu ketika ada makanan dan di situ ada zira, maka beliau memilih zira. Kenapa? Wa kana ya'jalu ilaiha, dan adalah Rasul kalau seandainya ada zira ya'jalu bercepat-cepat mengambil ke daging zira itu. Jadi kesannya seakan-akan itulah daging yang disukai kata beliau. Padahal bukan daging itu, hanya karena beliau jarang makan daging. Dan kemudian ketika ada diserungi daging kambing di situ ada zira, beliau berdahulu mengambil itu li'annaha ajalaha nudjan, karena daging zira ini paling cepat dimasak masaknya. Kalau ini dimasak itu paling cepat masak itu daging itu. Ya mungkin kenapa alasan sebabnya cepat masak wallahu alam, cuman intinya dikarenakan cepat masak dan kemudian cepat bisa dinikmati, maka di situ Rasul memilih daging zira. Kalau daging yang lain mungkin telawas hanyar masaknya. Wa kana ahabbas syati, dan kemudian adalah paling disukainya kambing, itu bagian daripada kambing ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqaddamuha, yaitu bagian di muka, bagian depan daripada kambing. Berarti bagian muka antara kepala turun lalu di bawah sini yang paling diketujui Rasul. Nah ini lain pulang kan versinya, sebelumnya zira, kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan lain zira. Lah hadis ini pulang memedahkan bahwasanya yang paling disukai daripada kambing itu adalah bagian depan daripada kambing itu. Alasannya kenapa? Karena itu yang paling jauh dari tempat keluarnya kotoran. Nah, kita memilih makanan itu ada beberapa alasan. Yang pertama, dia terjauh daripada tempat keluar kotoran. Walaupun yang tempat keluar kotoran pun kenapa jadi makan, karena kan dibersih juga sudah. Kayak apa ngaruhnya kalau ayam itu? Bruto. Bahwa itu udah banyak nang ketujuh bruto itu malah dicari-cari mana brutonya aja. Padahal itu kan tempat keluar. Tapi ya kada apa-apa, boleh-boleh aja. Nah, cuman dalam kita tips memilih makanan, hendaklah mencari nang terjauh daripada tempat kotoran. Kemudian yang kedua, cari nang ringan, kada berat kalau kita konsumsi. Kemudian yang ketiga, kalau dicerna itu cepat hancur. Jadi ketika lawas diparut, imbahnya masuk, dicerna, imbah itu kalau sampai lawas keluar pulang, umpat lalu ajanya. Itu cara tips memilih makanan supaya kada menjadi beban di dalam tubuh kita. Hanya intisarinya yang jadi membuat kesehatan kita, memberikan kesehatan kepada kita. Sisanya dia cepat keluar dari pembuangan kita. Nah termasuk ini nang bagian muka. Jadi kepala atau di muka sini, di bagian depan parak lawan kepala. Itu nang diketujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan daripada sahabat Abdullah bin Ja'far
radhiyallahu taala anhuma, itu Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, bukan Abdul Muttalib, bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Ja'far ini kalau lawan Rasul apa namanya, kemanakan, karena Sayyidina Ja'far itu sepupu abahnya Sayyidina Ja'far itu kan Abu Thalib beding sanak lawan kuitannya Rasulullah, itu Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Abu Thalib bisa anak Ja'far, Ja'far bisa anak Abdullah, jadi keponakan misan. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, inna atyabal lahmi, sesungguhnya paling bagusnya daging, lahmu zahri, yaitu daging bagian punggung. Itu bagian yang di atas ini, parak lawan pinggulu. Itu beliau mendengar Rasul berkata seperti itu. Ya. Ini dari sisi perkataan. Kalau yang lain tadi ada yang sisi Rasul melakukan, berarti itu perbuatan. Ya. Wa an Duba'ah binti Zubair radhiyallahu taala anha, dan lagi daripada sahabiat. Duba'ah ini nama seorang sahabiat, itu seorang perempuan putri daripada sahabat Zubair. Annaha, bahwasanya beliau zabahat, menyembelih, fi baitiha, di rumah beliau, syatan, akan satu ekor kambing. Fa arsala ilaihim, lalu mengutus, mengirim kepada mereka, itu kepada Duba'ah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengirim seseorang kepada keluarga Duba'ah tadi. Lalu kemudian apa ucapan si utusan tadi kepada keluarga? An at'imina min syatikum, hendaklah memberi kami makanan daripada kambing yang kalian masak. Jadi maksudnya apa? Bari ipang atau kirimi pang kambing nang ikam masak tadi itu. Diutus oleh Rasul. Sampai disampaikan oleh petugas atau tadi yang disuruh oleh Rasul, faqalat, lalu disampaikan kepada Duba'ah, dan kemudian dijawab oleh beliau, faqalat, lalu berkata, ma baqiya indana illa ar-rakabatu, kadada tertinggal di wadah kami illa ar-rakabatu, kecuali yang tertinggal pinggulunya aja lagi. Jadi kambing yang tadi dimasak ada lagi tertinggal, habis mungkin dimakani keluarga atau kayak apa, sudah tertinggal pinggulu. Wa inni la astahi, dan aku supan, an ursila, mengirim ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dalam utusan Nabi tadi kada ada lagi tersisa, cuman kepalanya aja lagi, raqabah, pinggulunya aja lagi. Dan ulun supan mengirim pinggulunya aja kok dari Rasul, sakada pantas dikirimi. Lalu ujar, buliklah petugas tadi, faraja ar-rasul, lalu berbulik utusan tadi itu, fa akhbarahu, lalu memberitahu Rasul, biqauliha, dengan perkataan Duba'ah tadi itu. Faqala, lalu Rasul bersabda, irji ilaiha, berbulik pulang ke wadahnya, buliki. Faqul, dan katakanlah terhadapnya, arsili biha, kirimakan dengan kepala atau pinggul tadi, kirimakan aja kada apa-apa. Menerima aja Rasul, padahal ya kan kalau sudah tertinggal kepala ayam, menyembelih ayam tertinggal kepalanya aja lagi, asa kada purun mengirim ada peguruan. Tapi ujar guru kada apa-apa, kirimi aja hari ini ayamnya kepalanya aja, esok kena ayamnya sikungan.
Arsili biha, kirimkan dengannya. Fa innaha hadiyatus syati, maka fa innaha, maka sesungguhnya ia hadiyatus syati, yaitu bagian depan daripada kambing, ujar Rasul. Kalau nang bagian depan berarti kan bagian yang bagus. Wa aqrabus syati ilal khair, dan paling dekatnya kambing atau daging ilal khair, kepada yang bagus. Wa ab'aduha, dan paling jauhnya anil adza, daripada kotoran. Kepala lawan tempat pembuangan jauh kan. Jadi maka dipuji oleh Rasul supaya orang yang membari ini kada merasa apa, kada merasa rendah, merasa kada nyaman. Ini salah satu cara kalau kita diberi oleh seseorang, walaupun mungkin barangnya menurut kita kurang berharga, tapi kita tetap harus menghargai, memberikan pujian, ya, menyenangkan kepada orang yang memberi, supaya ia kada merasa rendah, kada merasa sedih. Sebagaimana para ulama mencontoh kepada sifat Nabi ini, banyak orang-orang ulama yang ketika diberi sesuatu mereka dengan sangat gembira. Kiai Khalil Bangkalan, ketika ada orang beelang kepada beliau, orang ini orang kampung, lalu bingung. Biasa kalau beelang wadah kiai di Jawa itu nya membawa sesuatu, jadi kada ada tangan kosong, entah makanan, entah minuman, entah apa, pokoknya ada di bawah. Nah orang ini bingung, napa nang dibawa, kada ada bisi napa-napa, cuman bisi ada tanaman apa, gumbili, tanam gumbili. Betul sudah kirim bawa gumbili, mudah-mudahan sidin ketujuh. Bawa gumbili beelang dengan hati ya, asa apa jarang tuh, asa was-was musia sidin kada kayak apa kena nih, musia aja sidin napa nyawa bawa nenek, kada beri kepingin lalu misalnya kada ada. Tapi ini subhanallah hati was, pokoknya sampai mbah itu apa, ketika diterima oleh beliau, disambut dengan senyum, dengan ramah, lalu kemudian mbahnya melihat, gua apa ikam gumbili, langsung orang yang di belakang dikasih, sini ambil nih gumbili, bawa ke belakang, masak. Jarang dijarang sampai masak begitu dibawa keluar pulang, lalu dimakan di hadapan tamu. Lahap sidin makan. Si tamu melihat, ya Allah senangnya, ya Allah, gumbili yang tadi dikira kada berharga ternyata dimakan dengan lahap oleh sang kiai. Senang banget sidin. Akhirnya sudah pas kedua beelang bahasa pulang, membawa gumbili banyak banget pulang. Sekalinya yang kedua ini kan diheran sidin, karena lain sudah tujuannya. Kalau yang pertama itu memang istilahnya bujur-bujur apa ya, dari lubuk hati. Kalau yang kedua ini sudah hendak minta pujian, sudah lain sudah. Nah si Kiai Khalil tahu sudah hati, masya Allah, beliau orang wali. Jadi subhanallah, karena diheran sidin gumbili tadi banyak bawa ke belakang sudah ya. Malah ini hadang-hadang dimasak kan. Subhanallah. Nah, tapi di sini contoh ya, Rasul menyenangkan hati kepada Duba'ah tadi. Duba'ah ini anak paman beliau juga. Jadi kayak apa? Sepupu dari paman beliau. Jadi di sini Duba'ah binti Zubair ibni Abdul Muttalib. Berarti Zubair ini dingsanak daripada Pak Abbas Sidin. Berarti Duba'ah ini adalah apa istilahnya, keponakannya. Zubair itu bersepupu lawan bedingsanak lawan abahnya Rasul. Kemudian berarti sepupu Duba'ah ini. Duba'ah ini sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bintu ammihi, anak perempuan dari paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada petunjuk berkaitan dengan hadis ini, bahwasanya itu tips tadi yang udah sampaikan. Ini ada nasnya, langsung teksnya. Tips dalam memilih makanan untuk kita konsumsi. Berhubung kopi dulu kita, ya, jadi stop dulu.
الفاتح لما شرب القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تغشم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجمع عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلام ويصلح العمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم Jadi tips dalam memilih makanan yang kita konsumsi. Tadi kan ulun sebutkan 3 di sini anunya petunjuk dari sisi teks Arabnya. Wa fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi mura'atal aghdiyati allati tajma'u thalatha khawas. Maka di dalam hadis ini petunjuk bahwasanya seyogianya memperhatikan makanan yang kita konsumsi yang mana terkumpul 3 keistimewaan. Yang pertama, kita mencari makanan, memilih yang kita konsumsi itu apa? Kasratu naf'iha wa ta'thiruha fil quwwah. Yaitu hendaklah ada banyak manfaat yang kita makan itu. Bukan sekedar kenyang, bukan sekedar nyaman, tapi manfaat. Karena nasi sepiring 2 piring kenyang. Tapi kalau dibandingkan gandum sepiring, nasi 2 piring, maka itu manfaat gandum lebih banyak daripada nasi. Wa ta'thiruha, dan kemudian pengaruh atau efek hasil yang ditimbulkan dari yang kita konsumsi, kira-kira memberikan manfaat kada atau sekedar kenyang benar aja? Kira-kira memberikan kesehatan atau malah memberikan mudarat. Nah, itu cara kita melihat makanan yang kita konsumsi. Kalau kita kan kebanyakan itu biasanya yang penting nyaman dan kenyang. Kada peduli manfaatnya apa, yang penting kenyang dan nyaman. Tenang aja, dapat aja yang belum datang. Salah satu kekurangan kita itu takutan kada dapat. Padahal sebenarnya dapat aja kan ya. Cuman ya di mana-mana kita kalau sudah jadi tradisi kita nih, apa-apa aja antri di luar negeri kita takutan benar kada dapat. Padahal ya dapat aja sebenarnya, cuman sifat berabut itu kada pernah tertinggal. Kemana aja tetap dibawa. Itu. Jadi yang pertama banyak manfaatnya dan memberikan pengaruh di dalam memberikan kekuatan. Jikalau sekedar kenyang tapi tidak memberikan manfaat, maka lebih baik cari yang bermanfaat. Apa saja ini makanan, mau makanan pokok, mau makanan buah-buahan ataupun makanan tambahan, maka sekiranya yang bermanfaat. Ya sekali-sekali lah, mungkin yang sekedar nyaman bener aja kan, ada yang nyaman aja. Nyaman, tapi manfaatnya kada. Kayak makanan weh ini banyak nang sekedar nyaman aja, kayak snack naringan itu nyaman bener aja, bumbunya luar biasa kan nyaman, tapi manfaatnya malah kada. Bahkan yang ada mudarat akhirnya. Makanan-makanan ringan, makanan kecil nang ya untuk kanak-kanak itu mungkin nyaman memang. Ya, tapi sisi mudaratnya juga hati-hati. Jadi jangan terlalu rancak mengkonsumsi seperti itu. Yang kedua, khifatuha 'alal ma'idati wa sur'atu inhidariha anha. Tips yang kedua untuk mengkonsumsi makanan adalah ringannya jenis makanan yang kita konsumsi. Jangan yang berat-berat untuk pencernaan kita. Sebab kalau berat karena kita sendiri makan nang karas-karas dipaksakan, ya kawa, cuman karena pencernaan kita sendiri nang bahaya.
Kada kau memproses sehingga akhirnya dipaksa lalu jadi rusak. Ya. Wasur'atun hidariha, dan kemudian cepat turun, kadang lawas baandak dulu hanya semalaman hanya kena turun. Nah ini bahaya juga. Ya. Jadi nang bagus itu nang. Mungkin ini kalau hendak tahu apa saja seperti ini konsultasinya lawan orang ahli gizi. Cari ahli gizi lalu bertakon makanan apa aja yang bagus. Karena diberikannya petunjuk. Ini besokan makan tahu, siang bang makan tahu, malam bang tahu. Insya Allah pian kena jadi tahu. Ya. Kalau nyaman mungkin banyak menyamankan kita. Makan makanan nyaman itu masya Allah. Apalagi di zaman sekarang ini, nikmat makan alhamdulillah sudah apa jurang tuh mutawafir, terpenuhi segala macam. Dari makanan kampung nang nyaman, kemudian makanan kota nang nyaman, sampai makanan nang apa versi luar negeri ada sudah, masya Allah lengkap nikmat. Tapi kalau hanya sebatas nikmat itu inggan kerongkongan aja, tenggorokan aja, imbah ke dalam itu kada sudah manfaat. Maka kita cari yang bermanfaat. Seperti Rasul sebelumnya madahi apa? Susu, madu. Itu nang luar biasa manfaatnya. Orang kita sudah jarang minum susu, mungkin ya. Jarang minum madu karena ya mungkin karena faktor harga larang. Jadi akhirnya justru minuman-minuman nang lain-lain nang kayak kurang bermanfaat. Kayak minuman soft drink itu kan memang nyaman, seger, tapi bahaya. Kemudian yang ketiga, tips dalam mengkonsumsi makanan tadi apa? Sur'atu hadmiha, cepat dicerna ketika kita konsumsi. Tadi kan khifah itu ringan, kada berat ketika mengkonsumsi, lalu kemudian cepat turun ke dalam pencernaan. Ketika masuk ke pencernaan, maka kemudian dia cepat dicerna. Nah, salah satu cara supaya cepat mencerna pencernaan kita itu adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan. Ini konsultasi akan jalan orang ahli gizi, maka selalu kita dianjurkan banyak makan buah. Apalagi pian betakun non orang penjual buah pasti dianjurkannya makan buah pian. Banyak makan buahnya karena ini berjual buah. Karena mengkonsumsi buah itu menjadikan kita sehat. Hebat tuh Bang. Ya. Dan memang pada dasarnya buah-buahan itu bagus. Ya. Kita sudah mulai kurang, tapi ini alhamdulillah juga buah-buahan sudah banyak. Dulu buah naga itu ngalih benar mencari. Ini bahambur sudah buah naga. Kemudian buah-buahan yang lain, masya Allah. Pisang, kita punya jenis pisang bermacam-macam, alhamdulillah. Kalau di Arab pisang sebutin aja. Tapi nyaman pisangnya. Kita ini banyak pisang kan, masya Allah. Pisang Ambon, pisang Awa, pisang susu, pisang talas, pisang mahuli. Apalagi kalau acara manakib tuh kada tertinggal pisang mahuli. Subhanallah. Entah apakah apa jurang filosofinya itu wallah alam ya. Sugestinya dengan ada pisang itu wallah alam kada tahu. Datang. Kalau kopi pahit, kopi manis itu kan ada memang apa tradisi salaf dengan kopi. Kemudian yang lain-lain wallah alam itu ya ada penjurang tuh sugesti, keyakinan baik-baik aja insyaallah ya. Alhamdulillah 3 macam tadi. Jadi ini tips dan ternyata secara kesehatan pun memang seperti itu. Kita kalau mencari makanan utamakan yang memberikan manfaat. Kemudian wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala lahma, apabila makan daging, lam yutati ra'sahu ilaihi, kada menundukkan, kada merendahkan ra'sahu akan kepalanya ilaihi, kepada daging itu tadi. Jadi daging baandak diceper atau dipiring, kada nang kepala bertunduk ke bawah. Ini kelihatan banas tamaknya nih. Ya. Imbahnya makan lalu dibulikakan pulang, diluakakan. Ini bah kasihan nang dihiga akhirnya permisi aja sudah nang jaga. Jadi diambil
kemudian diangkat ke dalam ke mulut. Nah, di sini. Bal yarfa'uhu ila fihi, akan tetapi Rasul yarfa'uhu mengangkatnya daging ila fihi kepada mulut beliau diambil. Summa yanhasuhu intihasan. Lalu kemudian beliau pengarangnya intihas, menggigit dengan gigi muka sirih. Jadi nahasa atau pakai shin bisa, itu intihasya yantahisu atau intahasa yanhasu, intihasan itu pakai sin, maknanya maigut lawan gigi nang di muka. Jadi apa jurang tuh bahasa kita apa menggugut kah? Jadi diambil, kadang nang muntung beturun ke bawah. Ini hewan seperti itu. Kucing kan bertunduknya mengambil ke bawah. Harimau gitu. Nah, kita sebagai manusia yang diberi akal, maka daging yang diambil di. Nah, tapi kalau misalnya piring kan anak di piring, ambil sebuting, jangan tunggal di kita ambil culit. Ini orang lain kada nyaman kan, namun gitu tuh. Jadi caranya kita kadang kalau diserungi iwak nang dalam talam, maka jangan tunggal apa jurang tuh. Bekibit mengambilnya bekibit, ambil sebutingan andak di piring, jadi kada ada bakas sorong. Iya, kalau nang mengambil itu tuan guru orang soleh mungkin berabut sisanya nenek, tapi kalau sorong orang salah lain orang soleh. Kada ada nama ambil akhirnya. Jadi ambil sebutingan supaya makan di piring, selesaikan sorongannya. Itu cara dalam kita menyantap jamuan yang disuguhkan oleh orang, supaya kita sesuai dengan adab, dengan akhlak. Bal yarfa'uhu, akan tetapi Rasul mengangkatnya akan daging tadi itu, summa yanhasuhu, kemudian menggigitnya intihasan dengan satu gigitan dengan gigi bagian depan tadi. Jadi makna intihas al-akhdhu bi muqaddamil asnan, yaitu menggigit atau mengambil dengan bagian gigi depan. Jadi bahasa kita maigut ya. Wa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian makan Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qadida fi hadis sunani. Dan lagi ada menceritakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akala, telah memakan Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qadid. Qadid kalau bahasa kita wah ini dendeng. Daging nang dicincang, ditatak tipis-tipis, lalu diuyahi, imbah itu dikarasakan, dijamur. Karena imbahnya hendak dimakan hanya dimasak, jadi awet. Itu cara orang dahulu menyimpan makanan supaya kawa awet. Kada pakai bahan pengawet. Pengawetnya cuma uyah. Kayak uwak wadi itu kan uyah aja, kalau nang disapui, dihamburakan, tahan kena lawas. Iwak wadi sampai ulat tah masih aja tetap kawa dimakan. Ulatnya dimakan, iwaknya dibuang. Tepalin. Kama fi hadis sunan, sebagaimana di dalam hadis sunan. Nah, ini hadisnya. An rajulin, daripada seseorang. Rajul ini sahabat. Jikalau di dalam ilmu mustalah disebutkan kalau rajul kada disambat ngarannya, tapi itu di kalangan sahabat, maka kada apa-apa. Karena as-sahabi kulluhum udul. Sahabat seberataan bersifat adil. Jadi majhulnya nama sahabat itu kada menjadi masalah, kada mengurangi nilai hadis. Tapi kalau di bawah sahabat, maka ini perlu dipertanyakan siapa yang dimaksud dengan rajul. Ya. Rajulun minas sahabah. Qala, beliau berkata, zabahtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menyembelih untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam syatan, seekor kambing. Wa nahnu musafirun, dan adalah hal keadaan kami musafir, bepergian. Faqala, lalu Rasul bersabda, aslih lahmaha. Aslih yaitu apa? Bagusakan. Maksudnya apa? Jaga lahmaha, dagingnya. Pelihara dagingnya.
Nah, kalimat aslih inilah yaitu yang dimaksud dengan menjadikannya qadid tadi, daging dendeng. Aslih, simpan, jaga dagingnya. Kayak apa untuk menjaga daging supaya awet? Itu dengan cara diuyahi. Ai ij'alhu qadidan ala halatin yabqa ma'aha. Jadikan ia dendeng atas keadaan yang tetap ia bersamanya. Bihaitsu la yasra'u fasaduhu, yang sekiranya kada cepat rusak. Tapi dendeng weh ini kan lain sudah. Kertahan lawas juga dendeng. Karena sudah macam-macam bumbu masuk. Dendeng. Kan ada di Tanjung Rema itu nasi kuning dendeng. Boh, nyaman biar insyaallah. Kada beiwakan tapi dendeng. Ya itu iwaknya sudah. Kada beiwak jar, tapi dendeng ya itu pang iwaknya dendeng itu sudah masya Allah. Ini ya tahadduts bi ni'matillah ya. Artinya apa? Berbincang dengan nikmat Allah kita. Salah satu nasi favorit ulun itu nasi dendeng itu. Karena masalahnya bukan apa, dendengnya itu mantapnya masak. Dan jarang ditemukan yang semirip itu rasanya. Kemudian masak nasi kuningnya itu bagusnya. Entah barasnya, mungkin pertama barasnya juga memang baras yang bagus, dan memang harganya terlarang. Harganya dibandingkan di lain kan ada yang mungkin kaum murah ini ya terlarang. Tapi ya wajar lah. Apa jurang tuh harga sesuai dengan kualitas. Ini kadang-kadang murah minta kualitas bagus. Minta nang bagus tapi harga murah ya kada mau. Bang kalau hendak bagus ya harga larang, wajar itu. Itu hukum apa jurang, hukum ekonomi. Kalau hendak bagus ya bayarnya larang. Naik beca minta sampai kan jauh-jauh harganya murah, caburakan tukang beca ke sungai. Ini jar tukang beca hamu 5.000 minta sampai ke Banjar. Aslihlah maha, simpan atau pelihara dagingnya, jaga dagingnya. Falam azal, maka senantiasa aku ut'imuhu, memberikan makannya, minhu daripada ut'imuhu, memakankannya, minhu dari daging itu, ilal madinati, sampai kepada kota Madinah. Jadi daging yang tadi beliau sembelih untuk Rasul, oleh Rasul diperintahkan untuk supaya dijaga. Lalu beliau simpan dengan cara tadi dibikin dendeng. Nah, dendeng di Arab yang pernah ulun lihat itu daging dipotong-potong tipis, lalu kemudian dicatuk, di apa jurang digeprek bahasa ini, digeprek sampai tipis biar imbe itu hanya diuyahi. Nah itu kada dimasak, langsung disimpan. Karena setiap kali hendak makan hanya dimasak. Itu masya Allah. Itu dendeng bujur. Kalau dendeng kita sini kan daging diribit-ribit. Nah, imbe itu dagingnya pulang bercampur lawan ayam. Ulun kira dulu murni daging, sekalinya kada bercampur. Jadinya rugi pak menurun daging bener aja. Jadi bercampur daging, tapi sama daging bujur daging, tapi daging kambing lawan daging, daging sapi lawan daging ayam sekalinya. Ala kulli hal tetap aja masya Allah nyaman ya. Wa akala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian makan sallallahu alaihi wasallam lahma himaril wahsy, yaitu daging daripada himar wahsy, itu nang liar. Nah, kita kan pernah makan daging himar lagi, alhamdulillah ya. Bolehnya boleh aja kada apa-apa, cuman ya kalau nyaman lebih baik makan daging kambing aja bang daripada makan himar. Kalau pilih-pilihan. Cuman seandainya makan ya kada apa-apa, boleh aja daging himar. Cuman itu bang, himar ini kan termasuk binatang yang diingkari. Jadi ada orang bertakun, hewan apa yang diciptakan oleh Allah tapi diingkari oleh Allah? Jadi ada beberapa pertanyaan. Bernapas tapi kada hidup, diciptakan tapi diingkari. Tuh mikirakan sekalinya apa yang bernapas tapi kada hidup, sekalinya subuh. Subuh itu kan dia melakukan wasubhu idza tanafas, dan subuh ketika dia bernapas. Ternyata apa? Bernapas tapi kada hidup.
Itu pertanyaan orang pendeta kepada seorang ulama. Lalu kemudian hewan apa yang diciptakan tapi diingkari? Ternyata himar. Apa firman Allah? Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya paling jeleknya suara himar. Diingkari. Allah ciptakan tapi diingkari. Ada 3 lagi pertanyaannya, cuma orang ingat ada di kitab itu. Ternyata jawab seorang pendeta dengan seorang ulama. Tapi seberataan yang digunakan oleh pendeta tadi dijawab oleh ulama dengan dalil Al-Quran. Nah, ini Rasul memakan. Rawahu Syekhani an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya wa akala sallallahu alaihi wasallam lahmad dha'ni wa akala sallallahu alaihi wasallam lahmal jimal safaran wa hadaran wa akala sallallahu alaihi wasallam lahmal arnab wa akala sallallahu alaihi wasallam min dawabil bahri. Dan lagi makan sallallahu alaihi wasallam lahmad dha'an, yaitu kambing juga. Dha'an ini jenis daripada kambing. Kan ada apa namanya? Domba, ada kambing kacang, ada kambing, apalagi kambing gunung, jenis-jenis kambing ya. Ada kambing, apalagi kambing kibas. Kambing kibas ya domba kan ya. Nang banyak bulunya itu kan kambing kibas atau domba. Kemudian ada kambing kacang, ada kambing gunung apa ya. Ini kan batakon lon tukang kambing itu sekali jenis-jenis kambing. Ada kambing etawa. Ada kalau dijual susu kambing etawa aja. Karena tahu kambing etawa tuh kayak apa karena tahu. Kalau susunya ada dijual susu kambing etawa. Mungkin ketika kambing susu etawa pas melihat tertawa kambing. Ad-dha'an ini jenis daripada kambing ya. Kambing asalnya dha'an ini kambing kacang jenisnya. Lalu dimakan. Memang ujar orang ini yang biasa makan daging itu kambing yang masih halus itu tis ngarannya. Yasin. Itu kambing yang masih umur berapa bulan itu kalau dimasak dagingnya masya Allah empuk dan ada rasa manis-manisnya. Subhanallah. Kayak papuyu kan masih halus-halus itu sudah dimasak. Itu kan tenyaman. Kalau aja sampai seikungan lon tulang-tulangnya habis deh. Kada ada tersisa lagi. Tapi kalau sudah ganal, tulangnya kan apalagi sudah kenyaman, lain rasa. Begitu juga kambing kalau masih halus. Nah, Rasul memakan kambing. Ya mudah-mudahan kita sekali-sekali makan kambingan. Semangat. Nyaring mana doa aminnya. Ini nang panitia ketar-ketir benar ya Allah. Kada apa-apa tenang aja insyaallah ada aja ya. Nya kada seikung kena datang tenang aja ulun kena mencariakan. Sekalinya mencariakan aja duitnya biar. Ada insyaallah tenang aja. Yang namanya majelis itu kada betahan. Ada aja rezekinya kada betahan. Ya. Dan tentunya juga bagi yang terketuk hati, ya jangan ragu-ragu datang aja ke panitia misalnya. Ulun hendak membantu majelis. Napa kan libari? Kayak semalam bawakan walu sekarung misalnya kan. Mbah ini kena masalah susu, bawakan susu sakotak. Masalah madu, bawakan juga kan madu. Pokoknya napa yang berkaitan dengan pelajaran kita, datangi aja panitia, ulun siap. Madu kena ulun siap akan. Mbah itu pas kambing pun datang ke panitia ulun kena mencariakan kambingnya. Tapi duitnya biar. Karena Bapak insya Allah ya kita kada tahu nanggaran rezeki dan yaitu tadi yang namanya majelis itu insya Allah ada aja rezeki. Kita semua datang karena Allah maka dari Allah juga rezeki akan datang ya. Kemudian wa akala sallallahu alaihi wasallam lahmal jimal safaran wa hadaran dan memakan Rasul sallallahu alaihi wasallam lahmal jimal daging onta. Nah ini daging onta ini ulun sendiri selama beberapa tahun di Arab kada pernah makan daging onta asa kada wani. Kenapa? Kau ujar panas saja jadi mbah mendengar gitu asa was-was makan sudah. Padahal ada waktu itu kan waktu acara-acara tertentu tuh ada daging onta disembelihkan. Di warung ada juga yang khusus daging onta. Tapi rasa kada apa jurang rasa kada yakin.
Kalau kambing alhamdulillah termasuk suka kan. Tapi kalau onta ini masih ulun kedawani lagi. Karena dagingnya memang ujar itu tadi agak keras dagingnya. Nah, kemudian panas. Dari situlah timbul rasa was-was. Tapi mudah-mudahan karena pian ke Mekah, ya ke Madinah, ziarah ke makam Rasul. Nah, luangkan waktu cari rumah makan khusus onta. Maka kalau ada rumah makan khusus onta, pian jangan masuk karena itu khusus onta yang masuk di situ. Kalau khusus manusia hanya masuk pian. Ya, kalau khusus onta jangan dimasuki. Karena itu kan khusus onta yang masuk. Lain kalau masakan onta. Safaran wa hadaran, yaitu baik dalam keadaan safar bepergian, wa hadaran dan dalam keadaan diam kada pergi. Jadi ini daging yang memang orang Arab itu rancak memakannya. Dan cara menyembelih mungkin pian bisa melihat di YouTube itu, onta itu kadang kayak sapi atau binatang lain, ini kadang disembelih yang ditatak pinggul kadang dicucuk nahar. Makanya kan di dalam Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar. Nahar itu adalah cara menyembelih onta, dicucuk curat daging darahnya sudah. Ada juga yang mendet sedikit ya, di YouTube tuh ada yang orang menyembelih onta itu, masya Allah serongan aja. Tapi onta ini subhanallah termasuk binatang yang apa orang tuh kada repot lah, penurut dan termasuk ya binatang yang memang khusus di medan padang pasir. Itu namanya menyembelih onta biar serangan aja sambil berjalan aja. Amun kita sini sapi seikung aja sekampungan membanting ya tak. Subhanallah ya. Ini ya itulah onta itu kayak model sudah tahunya cagar dikorbankan pasarnya kalau tapi bahamu. Kalau pang kayak sapi melihat ini hendak menyembelih sudah menampilkan lading nih penandungan. Nyata takutan sapi langsung hamuk kayaknya. Orang seharusnya jangan bertampe dulu sapi. Basiki pendere dulu sapinya. Mbah ini nyawa masuk surga tenang aja. Subhanallah ya. Kemudian wa akala sallallahu alaihi wasallam lahmal arnab, dan juga memakan Rasul sallallahu alaihi wasallam lahmal arnab, daging kelinci. Nah, ini juga kita adakan orang berjual sate kelinci ya, silahkan coba. Kalau ini kada panitia menyebarkan kan minta panitia juga seberatan panitia. Nukar ada kalau di pasar di mana ada melihat dulu ya sate kelinci ya. Di sekumpul ada lo melihat warung sate menjangan apa? Menjangan ya. Ada daging menjangan. Nah, ini termasuk jarang juga kan sate menjangan ya. Kalau sate arnab kelinci ini termasuk ujar khasiatnya. Ini bagi yang mandul disuruh makan daging kelinci. Sebab kelinci itu sekali beranak banyak. Jadi kalau makan daging kelinci maka kena jadi yang kayak kelinci. Beranak maksudnya jadi yang kayak kelinci bisa beranak banyak. Ulun pernah dipadahi orang gitu. Jadi seorang sayyid dari Jawa Timur. Jadi ada memadahkan kawan orang Hasaid itu, Beb ini kawan ulun ini anaknya hanya sikung aja. Kayak apa caranya supaya anak lagi makan daging kelinci nanti. Makan daging kelinci, insya Allah nanti anak itu banyak. Tuh lihat kelinci kan, anaknya banyak tuh kelinci. Tapi hati-hati nanti malah kebanyakan nanti bisa anak kalau nanti kebanyakan makan daging kelinci. Nanti kebanyakan itu kewalahan sendiri katanya. Ini serius kah? Kadang ini madai. Tapi mungkin wallah alam kita kada tahu nangana ikhtiar, coba aja kalau misalnya nang tadi kada ada bisi anak, cobalah makan daging kelinci. Tentu kalau hendak bisi anak ya kawin juga dulu. Jangan kada kawin, hendak bisi anak ya kada kawin. Makan daging kelinci aja tapi kada kawin ya kada mungkin bisi anak. Wa akala sallallahu alaihi wasallam. Berarti di zaman Rasul itu sudah ada kelinci, memang di Arab sana ada kelinci. Wa akala sallallahu alaihi wasallam min dawabil bahri, dan lagi memakan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dawab binatang laut. Binatang laut ini yang dimaksud di sini adalah ikan paus. Kan Rasul tinggal di Madinah, jauh dari laut. Lalu kayak apa beliau memakan daging ikan laut ini? Lalu ada ceritanya di sini.
yaitu Sayyidina Jabir. Jadi riwayatnya dari Sayyidina Jabir, ba'atsana sallallahu alaihi wasallam, mengutus akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 raqib, 300 ikung penunggang kuda. Amiruna Abu Ubaidah, adapun pemimpin kami adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Fa aqamna 'ala sahil, kemudian kami berdiam di tepi laut. Ini kada tahu daerah mana lautnya. Hatta sehingga faniya zaduna, apa jurang, habis perbekalan kami, tinggal dikit lagi, bahkan habis sudah ketika berdiam di pinggir laut tadi itu. Hatta sehingga sampai kada lagi makanan, akalnal khabat, kami memakan daun-daun nang karing, daun karing ditumbuk, embah itu dicampur banyu dimakan, saking kada ada makanannya lagi. Summa kemudian innal bahra alqalana dabatan, lalu lagi pas di tepi laut tadi itu ternyata laut mengeluarkan mahamputakan apa tuh, iwak sing terdampar iwak sing ganalan. Yuqalu lahu ambar, ngaran iwak itu disebut ambar. Ambar ini kalau bahasa kita itu ikan paus. Ikan paus itu kan ganal. Kalau kita lihat mungkin sebatas ganal. Ini kenapa yang dibadahkan tulangnya itu aja kawa seorang berdiri lewat. Jadi beki apa ganalnya tuh? Amun sahabat lewat diandak tulangnya di laut, di pantai, lalu lewat di bawahnya itu berdiri kada santuk tulangnya itu. Tulang awaknya tadi itu berarti kan ganal mana ini. Fa'akalna minha nisfas syahad, lalu kemudian kami memakan dari iwak itu. Orang 300 memakan iwak setengah bulan kada habis. Suka apa bayangkan 300 ikung setengah bulan pulang makan seikung iwak nang tadi di anu laut, dikeluarkan laut tadi dilempar laut, kada habis. Hatta sahat ajsamuna, sampai kemudian kuat tubuh kami ini. Artinya makannya itu kada nang cicip-cicip benar aja, makan bujur. Sampai na awak yang asalnya tadi pinak uyuhan sudah apa jurang kelaparan, sehat orang bubulik sehat orang. Fa akhadha Abu Ubaidah dil'an min adla'ihi fanasabahu, lalu kemudian mengambil Abu Ubaidah dil'an, itu tulang daripada tulang rusuknya, fanasabahu, lalu kemudian menajakakannya, ditegakkan. Wa nazarna ila atwali ba'ir, lalu kemudian kami memandang kepada atwali ba'ir, fajaza tahtahu, lalu kemudian apa, ba'ir tunggangan nang ada kuda tadi itu disuruh lewat, sekalinya apa, masih tinggi tulang itu tadi. Berarti ganalan ikan paus ini luar biasa berarti ganalnya. Makanya ada di dalam fikih itu perumpamaan masalah mandi junub ya. Salah satu penyebab mandi junub adalah dukhulul hasyafah, masuknya ujung kemaluan ke dalam yang namanya farj. Lalu dicontohkan walau kanal madkhul, sekalipun yang dimasuki itu adalah bahimah, binatang. Ini yang memasuki manusia, yang dimasuki binatang, maka mandi wajib. Untuk binatangnya kada wajib mandi. Atau sama iwak dicontohkan. Kayak apa fuqaha itu mencontohkan bahwasanya yang dimasuki ini iwak. Dulu ulun bingung apa iwak napa nang kau dimasuki oleh manusia dengan hasapahnya tadi kemaluan itu. Ternyata apa, di kitab lain ada disebutkan seandainya iwak itu ganal dan ada iwak nang ganal bisi kemaluan nang ganal, lalu manusia masuk lewat kemaluan situ, dan masuknya ini kadang nang pakai kada kemaluan manusia, tapi seikungan manusia masuk ke dalam lewat kemaluan itu, imbah itu keluar pula, maka wajib mandi. Kada terbayang iwaknya Pak, ternyata iwaknya iwak ikan paus. Subhanallah, latih ulama sampai seitu. Terbayang kada kita. Ini perumpamaan yang kadang-kadang di fikih itu kayak kada masuk akal. Tapi subhanallah ulama sudah memprediksi dan ternyata ada memang. Kitanya aja yang kurang pengetahuan. Nah kemudian falamma qadimnal Madinah, ketika kami datang bulik ke Madinah, dzakarna dzalika, kami ceritakan kepada Nabi kisah iwak tadi itu. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu Nabi bersabda, huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum. Nah kan tadi pakai kelaparan, lalu kemudian iwak keluar, maka ujar Nabi apa? Itu adalah rezeki yang Allah mengeluarkannya untuk kalian supaya kau tetap hidup. Fahal ma'akum syai'un min lahmihi fatut'imuna, lalu ujar Nabi, adakah ikan membawa daging iwak tadi sisa daripada makanan yang ikan makan tuh?
biar kami juga mencicipi. Fa arsalna, lalu kemudian kami kirim. Ternyata ada lagi yang membau bulik batuntong di situ tuh. Ada aja yang membau bulik daging iwak tadi. Fa arsalna ilaihi minhu fa akala. Lalu kemudian kami kirim kepada Rasul sisa nang daging tadi di bawah itu, lalu kemudian makan Rasul. Maka dari sini di hadis tadi Rasul makan min dawabil bahri, memakan daripada daging iwak, daging binatang laut. Padahal Nabi di Madinah kan, kalau dipikir-pikir di mana terdapat iwak? Ah, ternyata sebab kisahnya itu adalah dari sahabat yang membawa iwak dari laut. Subhanallah. Kayak kita kan di sini jauh dari laut, tapi temakan aja iwak laut. Siapa yang membawakan? Bubuhan pak iwak kan datang. Iwak napa di laut, masya Allah macam-macam. Temakan aja kita, alhamdulillah. Ya. Naam, jam 8 sudah. Wallahu a'lam insyaallah. Selanjutnya wa akala sallallahu alaihi wasallam ats-tsarid wallahu a'lam bissawab. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika sepasang suami istri berpisah selama 1 tahun tanpa nafkah, apakah jatuh tolak? Jikalau berpisahnya, jikalau waktu nikah inya membaca ada sigot taklik. Ada kalau biasanya batutung nikah ditawari oleh penghulu baca ta'likah aja. Kalau dia baca, maka di situ kan ada ucapan jikalau saya apa? Enggak ada hafal jawab bang? Selama 3 bulan kan? 3 bulan berturut-turut, maka jatuhlah talak saya kepada dia. Artinya kalau sudah membaca itu, maka ini kena langsung. Makanya sebagian orang yang paham, nya kada mau membaca itu. Ditawari penghulu membacakahnya, kada ulah. Soalnya kena, otomatis kamu sudah terucapakan. Nah orang yang paham fikih, kadanya ulun baca sorongan aja kena di rumah. Penghulu kada memaksa karena itu bukan kewajiban buat dia. Tapi orang yang kada tahu, jangan baca. Karena kada tahu, maka itu sudah menjadikan kamu keterikatan dengan tolak. Nah tapi kalau seandainya kada membaca, lalu kemudian meninggalkan istri tanpa memberi nafkah, tanpa memberi sesuatu, jikalau bininya ridho aja, kada jatuh tolak. Karena tolak itu jatuh kalau seandainya diucapkan atau ditaklik, seperti tadi ditaklik, maka akan jatuh tolak. Tapi kalau kada, ya selama inya kada mau ucapkan, maka belum ada jatuh tolak. Kalau hendak supaya jatuh, naik banding kena ke wadah pengadilan agama, laporakan, nah kena pengadilan agama yang akan menentukan apa disebut ngarannya itu nang meminta iwat ganti rugi apa sih dalam fikihnya itu, orang yang menuntut supaya tolak jatuh. Jadi si bini-bini yang meminta tolak, maka itu ada caranya sendiri. Tapi kalau untuk ini kada jatuh tolak selama setahun meninggalkan dan kada memang tadi menggantungkan dengan taklik, maka kada jatuh. Kemudian pertanyaan kedua, selainnya wallah alam bissawab. Kemudian apakah boleh melaksanakan akad nikah di bulan Safar? Boleh. Kenapa kada bolehnya? Mun ada na minta nikahi di bulan Safar, kawin nih. Persepsi kita, orang-orang kita ada memang kan, kada bagus ya nikah di bulan Safar. Karena ada beberapa kejadian setelah nikah ada yang putus, setelah nikah ada yang mati, setelah nikah itu pas tabelujur bukan karena bulan Safar, semuanya bagus. Ya. Ada disebutkan, ulun ada menulis, bukan menulis, ulun yang nulis, tapi ada menukil dari kawan yang menceritakan tentang nahas, hari nahas, hari tentang hari celaka ke orang tuh. Ya termasuk di bulan Safar ini kan ada yang disebutkan arba mustakmir. Memang kita kada menafikan, ada di hadis itu disebutkan nanti di hari Rabu terakhir itu akan turun bala. Betul itu. Tapi jangan juga beranggapan begitu kedua ini kemana-mana. Justru karena di hari Rabu terakhir itu dianjurkan keluar supaya kita kada ada persepsi bahwasanya bala.
Jadi kada apa-apa kalau anak nikah di bulan Safar, kada apa-apa, bagus-bagus saja. Memang sudah, apalagi sudah sepakat, sudah tentukan, lalu datang orang mau was-wasi, kada bolehnya kawin bulan Safar. Kenapa? Nyawalan inya bang, jangan nyalon kada apa-apa. Ini apa ngarannya? Perusak nih. Jangan nyalon kada apa-apanya. Melon orang nah itu kada boleh bulan Safar, bahayanya kan? Bah ini. Perusak namanya apa jorong tuh provokator provokator kenapa Pak boleh-boleh aja ya. Bahkan disebutkan Nabi akad, kalau kada salah saya ingat itu Nabi akad nikah dengan Sayyidatuna Aisyah itu di bulan Safar. Kenapa kada bolehnya? Ini hanya anggapan-anggapan. Mungkin yaitu tadi karena berdasarkan ada kejadian-kejadian di zaman sahabat, ada yang kawin lalu kemudian meninggal, ada yang kawin kemudian kada bisa anak, ada yang kawin kemudian kada terjadi perceraian. Lalu dari situ timbullah persepsi anggapan bahwasanya nikah di bulan Safar itu kada bagus, membawa sial. Padahal kada. Makanya di kitab Kanzun Najah was Surur yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kudus itu mengisahkan tentang bulan Safar. Jadi kan beliau menceritakan setiap bulan itu fadilah. Lalu di situ beliau merot tentang anggapan Yaumun Nahas, hari celaka di bulan Safar. Semua hari baik, semua bulan baik. Bahkan ada bulan-bulan yang mempunyai keistimewaan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja jawabannya. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Sudah ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.